Oke, sip. Kita udah harus mulai. Ya, mulai aja. Mulai aja. Kamu nggak masuk? Ya. Nggak masuk. Enak aja kita disuruh mikir ya. Kamu nggak datang. Oke, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya punya ada 4 rekan yang hebat-hebat nih, kayaknya spesial nih. Ini namanya siapa? Halo, nama saya Silvi. Sebelahnya lagi. Halo, nama saya Bambang Kurniawan. Saya Adel. Dan Saya Agata Suci. Itulah 4 teman-teman kita yang kayaknya dokter juga deh. Kalau misalnya kita dilihat, kalau kita duduk kayak gini nyantai, depan kita itu ada makanan. Ya. Berarti seputaran kita adalah bahas tentang yang lagi hot-hot sekarang ya, Pak? Politik. Bukan dong. Tahun depan ya. Emang Masih tahun depan. Emang hot. Cuma lagi di sini nggak ada politik Oh, iya. di sini Mas. Iya. Ya. Kita bahas PKM di Semester 5. Sleman, apalagi di STIA Mahardika Surabaya. Mantap. Nah, kita mulai dari, kita kan ada 2 produk. Yang satunya produk yang depan ini namanya punya apa namanya? Peggy Peggy Snack. Snack. Peggy Snack. Itu produk dari siapa itu? Kayak nggak asing dengernya. Iya. Ini enak loh, BTW. Serius. Buat nyemil tapi nggak ada minumannya. Iya. Nyeretin. Buat teman-teman yang punya minuman bisa sponsorin kita ya. Oh ya, sponsornya di sini ya. Di sini masih ada tempat ya, bisa. Enak yang manis-manis aja. Iya. Ya. Mantap. Kalau mbaknya, Ini produk apa ini? Ini tentunya buat yang manis-manis untuk membuat mood semakin manis. kayak yang jual, kayak yang punya produk yang mbaknya manis Iya. ya. Udah punya pacar atau belum? Bisa dipromosi? Terlalu banyak cukup. Oh iya. Oke. Sip. Kalau mbaknya yang di sini gimana? Bisa dijelaskan? Kayaknya mbaknya senyum-senyum. Senyum-senyum. Cerita ini. Oke. Kita kembali ke Laptop. Oke, sip. Kita bahas tentang PKN. Nah, dari PKN ini tentu banyak apa sih namanya, suka dan duka. Habis itu ada plus dan minusnya. Teman-teman bisa jelasin nggak plus dan minusnya itu seperti apa? Mulai dari Kak Suci yang manis ini. Yang manis. Kalau suka dukanya di PKM itu kayak apa ya, pembelian produknya sih. Kan kayak awalnya cuma stok sedikit, terus ternyata yang beli itu banyak banget. Akhirnya beli lagi. Kayak nggak sesuai dengan yang awal-awal gitu sih. Tapi yang bagusnya tuh kayak banyak yang terjual, kan kita tuh kayak wah, ternyata laku keras gitu. Kalau untuk dari Mbak Ade gimana? Aku ya, awalnya ini kan karena emang semester 5 ini udah sebenarnya siap nggak siap ya. Kita sebenarnya kan lebih ngeutamakan kan belajar. Kalau kita ngurusin kayak gini tuh bukan passion kita. Sebenarnya keberatannya di situ. Terus ternyata berjalannya waktu itu ternyata kita sering kumpul bareng, kita gurau-gurau, kita sampai malam nge-packing gini-gini, ada serunya ternyata kayak gitu. Terus ketemu pelanggan yang aneh-aneh, ada cerita baru ternyata di situ. Itu apa serunya, dukanya ya itu tadi, kenapa kok kita yang nggak ada passion di situ harus terjun di sini gitu. Tapi ambil hikmahnya sih banyak. Bagaimana dengan mbak-mbak cantik yang kerudung abu-abu ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya PKM ini kan kita itu masih baru ya, untuk di semester 5 ini. Kita juga bingung kan. Awalnya kita itu sempat adu mulut untuk kita tuh harus menjual apa sih gitu kan. Sempat adu mulut juga, tapi ya gimana ya seru juga sih. Terus kita udah sepakat nih tentang basreng. Alhamdulillah sih untuk penjualan saat ini udah lumayan lancar.
Kalau mas-mas manis yang baju biru itu Kayaknya beda ditanya deh. Iya. Kalau dari aku sih PKM ini ya. Kalau aku bilang itu bisa dikata seru. Jadi kita itu bisa belajar hal baru yang sebelumnya kita nggak pernah tahu rasanya jualan, nawarin ke orang, mental banget sih itu sih. Mental breakdown banget ya dia. Ya, kalau aku sih seru sih. Apalagi waktu prosesnya dia yang seru. Mulai dari kita cari supplier, kita bikin snacknya, kita packaging, kita jualin ke konsumen itu seru banget. Kita juga cari vendor itu sempat berantem juga sih sama vendor, kayak nggak sepakat gitu lah. Terus kita juga pilih-pilih vendor kan gak gampang ya. Ya, betul. Itu prosesnya wow banget sih kalau di Jadi ini bikin cari-cari iya. packaging. Itu susah sih untuk cari vendor. Cari vendor itu kita susah. selain itu ada cerita yang menarik juga dari Mbak Suci mengenai produk yang awalnya itu sebenarnya awalnya bukan ini ya produknya. Yes. Ya. Benar sekali. Bisa dijelaskan nggak? Gimana? Kok bisa sampai berubah dalam berasa kayak apa sih namanya membangun candi gitu? Iya, terus roboh. Dalam satu malam Wow. gitu. Itu apa ya, kurang komunikasi, jadi miskomunikasi. Awalnya aku juga nggak tahu produknya itu, kayak awalnya bikin popcorn, terus aku pikir gak ribet terus teman-temanku terus gak apa-apa, ini gampang kok. Terusnya akhirnya kita kumpul lah sama dosen pembimbing itu kan, ternyata nggak di Apresiasi. ya nggak diapresiasi, itu terlalu rumit. Terus ya cara penyimpannya kan kayak gampang itu ya, kayak gak tahan lama gitu loh. Jadi kita disaranin untuk buat produk yang lain. Terus dosen kita juga menyarankan kayak yang gampang-gampang aja, langsung produk jadi aja gitu. Lagi trending kan. Iya, ini juga lagi trending snack top dulu waktu di TikTok itu. Ya udah kita akhirnya buat yang Selain itu ada suka dan dukanya juga nggak? Perpindahannya itu. ya itu bener-bener ngerjain dalam satu malam buat proposal, terus coba bikin ini ya gimana enaknya, pakai coklat apa yang enak, terus yang tahan lama juga. Itu bener-bener aduh bikin pusing. Tapi kalau dalam seiring dari awal pengembangan, habis itu dari apa sih namanya disetujui apa enggak, terus dalam seiring berjalannya waktu untuk penjualan produk ada sesuatu yang memuaskan atau ya lempeng-lempeng aja gitu. Berhasil. Ya kalau hitungan berhasil sih benar-benar berhasil sih, soalnya banyak peminat juga. Terus yang pesen tuh kayak hampir beberapa dalam satu customer gitu loh, ada yang beli lagi gitu kan, kayak membuktikan kalau produk itu benar-benar enak gitu, bisa dicoba lagi. Oke sih, berarti bisa dibilang ini produknya Berhasil. bisa untuk sesuatu yang bakal dicoba lagi. Iya kan sudah banyak varian juga, jadi kayak coba ini coba. Nah itu mungkin kalau produknya yang dari Masjid ini kan bisa untuk semua kalangan ya. Iya. Tapi kalau punya kita yang kayak di snack ini, itu nggak semua kalangan yang bisa kita, yang bisa mencicipi kayak basreng pedes gitu kan, nggak semua orang. Apalagi untuk yang orang tua nih, itu susah mengunyah. Apalagi usus ya. Usus itu untuk orang tua itu mungkin Bener banget aja. mungkin kan orang tua ini kan mikir ya, kita udah tua makanya kita harus beli usus, itu kan juga menyimpan penyakit lah ya. Tapi itu tantangan buat Peggy Snack. Nah itu tantangan buat kita juga. Untungnya di basreng ini kan ada dua varian, ada basreng mori sama pedas. Jadi basreng mori ini bisa untuk kalangan anak-anak, bisa dibikin sih. Kalau nggak salah Peggy Snack ini kan karena agak keras, nggak semua orang bisa makan gitu kan, karena ada jasa mamanya ya. Apalagi Biar yang lembut gitu makanan ya. itu. Iya, biar agak lembut. Ada jasa tambahan, jasa mama gitu kan. Kali aja kan ya. Kan nggak tahu kan kita itu. Biasanya ulet sih, Wan, nggak perlu mama. Atau di blender mungkin deh. Di blender. Enggak, biasanya itu kalau basreng itu dicampur sama apa namanya? Bubur.
sama bakso Oh, gitu iya. kan. Ganti kerupuk ya. Iya, itu. Iya, 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 betul. bisa. Dan untuk makaroni ini sayangnya kita itu waktu itu tidak punya pilihan lain dari apa makaroni pedas kayak makaroni yang ori itu kita nggak punya. Itu sayangnya sih untuk yang Peggy Snack. Mungkin next bisa dikembangkan kayak Bisa jauh ekspektasi di situ. Apa sih namanya? Terlepas dari suka duka kita bikin PKM ini, kita sangat appreciate buat dosen pembimbing kita ya. Yes. Gila, sangat Effortnya. membantu sekali. Saya Effortnya bukan main. respect banget sama Bu Sisi ya. Ya, Gila. untuk Bu Zaza sih Kalian penjilat tuh. enggak dong. Itu benar-benar. Iya sih, iya Jadi sih. apa sih namanya sempat kita kan ada apa Mik mengalami kayak sesuatu yang bikin terakhirnya gitu. habis itu ke distract sama Kerjaan. habis itu sama beliau juga dikasih Masuk. masukannya nggak main-main ya. Iya. Dan beliau itu effort banget tuh sama kita. Jadi pas waktu cerita masalah festival yang awalnya tanggal 18 kemudian dimundurin tanggal 11 itu kan kita sempet ya nggak semangat gitu. Tapi saya ngomong sama teman-teman bahwa kita jangan lihat festivalnya ini, kita lihat siapa yang dukung kita di belakang. Nah, Jadi kita berjuang itu karena dosen pembimbing kita Bu Zaza Izazi itu yang begitu mendompleng kita, membersemangat kita tuh nggak main-main. Jadi kasih kita effort itu yang totalitas 100% gitu. Iya. Kalau menurut Mbak Adel gimana? Ya, terus terang kita nggak apresiasi tentang PKM ini, kelompok kita terutama. Kayak, aduh, ini kerjaan lagi banyak-banyaknya, lagi tahun ini tuh lagi banyak-banyaknya permasalahan. Terus, yaudah cari gampang, entah laku atau enggak, wis pikir carry kayak gitu mikirnya kan. Ketemu dospem yang bisa ngasih jalan keluarnya kita. Apa ya? Nggak semua dospem di kelas kita itu bisa se-effort ini sih emang. Seperti siapa? Kita bahas dengan kita sendiri ya. Ini ya, tolong saya. Mereknya cuma Peggy Snack kan? Ya. Bagi snack sama apa tadi di sini? Star Snack. Star sama snack nih. Iya. Star Ah. snack nih, snack. Yang merek lain nggak usah lah. Ya, yang lain lewat. Iya. Jadi seperti itu. Dari setiap minggu itu ada konsultasi. Kita itu ya beliau itu sangat sibuk loh sebenarnya. Ada jam ketemu sama mahasiswanya lainnya, ada meeting juga sama rekan kerjanya. Apalagi ada ujian, datang langsung waktu festival. Nggak bisa berkata-kata sih, emang beda dari yang lain. Nomor uno. Ya, nomor uno. jadi intinya untuk dosen pembimbing kita itu selalu ada buat kita. Iya. Yang Respect. selalu support kita. Respect. Iya. Salam hormat untuk Bu Zaza Izazi. Jadi lanjut topiknya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Kalau bisa dibilang kan ini kan kita produk PKM itu bertujuan bahwa untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur, habis itu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kira-kira kita minat nggak ya kalau misalnya PKM ini berakhir, ya udah ini juga bakalan berakhir gitu. Kita ada pandangan ke depannya kan? Oke, lanjut. Mas, Siapa yang mau jawab duluan Mas, silakan. ini dulu gantian di rolling. Mas Iwan, Oke. ayo. Kalau dari aku secara pribadi, nggak tahu juga kelompokku kan ya kan. Secara aku pribadi, Kalau kamu sendiri. lihat dulu prospeknya kayak gimana. Semisal nanti prospeknya bagus, penjualan makin meningkat, mungkin bakal aku patenin juga mereknya, dan itu bakal berlanjut terus lah ya. Siapa tahu kan besok bisa bikin pabriknya gitu ya. Ya. Gitu sih, kita lihat dulu prospeknya sampai akhir PKM ini. Kalau bagus bisa diganti. Sekarang kita tarik ke lintas teman satu ini.
pekanan Star Snack. Kalau aku ya, bukan aku pribadi sih, kayak di kelompok itu sudah bilang dari awal sih, kalau misalnya emang ini produk kita tuh benar-benar ya kayak Mas Iwan tadi, kayak lancar, terus dia juga bagus, kita bakal lanjut, pasti lanjut. Walaupun udah lulus kuliah, kalau misalnya masih oke, kita lanjut aja. Oh, dari Pak Sih. Jujur kalau dari saya sendiri sama Kenapa? Iya. Menarik nih ya, beda kan, beda sendiri kan jawabannya. Kenapa? Iya. Kita itu waktunya tuh udah terbatas banget ya. Kita juga kerja, kita juga kuliah, apalagi dosen-dosen kita yang killer-killer itu yang ngasih tugasnya banyak itu, waduh. Kayaknya nggak bisa untuk bagi waktu. Apalagi kalau kita untuk packaging, ini aja kita packaging waktu PKM itu sampai larut malam. Kita juga butuh kesehatan, juga butuh jaga kesehatan. Gitu sih. Kalau aku sendiri ya dari sudut entrepreneur nih. Entrepreneur itu pasti ada pasang surut sih, nggak semuanya bagus. Untuk kedepannya sih mungkin ada, tapi sistemnya pre-order, dan karena kita PKM ada beberapa mata kuliah yang libur, makanya kita khusus di sini karena memang ada pertanggungjawabannya kan, laporan pertanggungjawabannya, makanya kita push. Nah, kalau kedepannya ini lebih tepatnya dirawat ya. Kalau dirawat sih pasti jalan, pasti ada yang order, tapi yang nggak se-push kita karena semuanya itu timbal balik. Apa yang kita effortkan pasti dapatnya lebih effort lagi kayak gitu. Kalau kita slow ya dapat slow seperti itu. Ya kalau emang ini udah ada nama, maksudnya orang-orang udah kenal, kenapa nggak diterusin aja nunggu entah konten atau apa. Kalau kita satu bulan atau satu bulan 3 kali konten atau apa kan pasti orang tahu lah lama-lama. Karena semuanya kan nggak serba instan ya. Kalau instan ya cepet produknya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan bahwa ya kita belum tentu punya jiwa entrepreneur ya. Kita juga belum tentu punya jiwa kewirausahaan. Karena kita kan dibentuk dari PKM ini kan kayak sesuatu yang instan dan secara dipaksa gitu. Ya. Kita dipaksa untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Tapi kalau bagi teman-teman rekan-rekan yang lain yang memang udah punya jiwa entrepreneur tersebut, oke lah, apa yang sudah mereka kerjakan ya udah bakal mereka lanjutkan, dan bakalan kalau menurut saya pun juga dari rekan-rekan teman-teman kelas lain juga itu ada yang usaha yang udah jalan dari awal, jadi mereka yang melanjutkan aja dari PKM tersebut ini. Ya kembali lagi kita punya jiwa itu apa enggak gitu kan? Itu sih kalau saya. Lanjut nggak nih? Rex. Lanjut nggak? Lanjut. Nanti ya season selanjutnya. Order dong yang banyak biar lanjut dong. Kita lanjutin ini karena memang packagingnya tambah. karena packaging kita masih banyak Packagingnya ya. masih banyak. Kalau di Star Snack bagaimana packagingnya? Di sini cuma ini aja, masih belum ada apa kayak Order Bukan apa packagingnya? packaging. Iya, Iya, belum ada stok lagi. kalau stok ada, kalau untuk packingan tetap ini sih kayaknya. enggak maksudnya itu Kalau kita kan jualan apa bakalan melanjutin karena memang stok packagingnya kita itu banyak. Masih Jadi mau banyak, ngabisin masih ready stok banyak tersebut. jadi. ya. Kalau untuk ready emang ready stock kita udah beli sih, habis apa PKM kemarin kan kita udah nyiapin berbal-bal. Lebih Berapa parah. itu? Nggak apa-apa, optimis Kayak aja. satu bulan tuh cuma 3 sampai 5 kilo aja sih. Itu 3 kilo tuh cuma dapat 30 pisan aja. 5 kilo. 3 Iya, 3 sampai 5 kilo, 3 sampai 50-an. Kalau satu, Dikit ya? satu itu Iya. berapa gramasinya? Ya, untuk itu ya kita nggak ngitunginnya ya, nggak ngitung packingnya, langsung ke apa ekbalnya aja. Itu berapa ya? Kita pakai kisaran 100 gram sih. Satu Iya. kurang lebih seperti itu. Ya kan berat juga. Lebih berat lagi kalau misalnya makan sama tempat.
Kurang kerjaan sih itu. Makan sama mikir utang negara. Makin berat. Rempet-rempet terus ke sana. Ini mulut udah pengen Males aja. ngapain? Oh, lanjut aja. Nggak apa-apa. Jangan mikir. Kita bahas apa? Biar susah editornya, biar yang susah editornya aja. Oh, bahas Loh, apa? bukannya utang negara itu dibayar sama pajak ya? Wih. Ya, Buat apa bayar pajak? Kritik dan saran untuk PKN ke depannya bagaimana? Kalau misalnya kita saran nih, kasih saran buat apa sih namanya, buat akademik atau buat kampus, ada kritik dan saran. Kritik itu saran dari saya untuk Pak Prodi. Sama Nanti diupload lo ya. ini mau diupload di Madika. Aku tag. Enggak MNC kan? Ya diupload di MNC. Kalau bisa untuk PKM ini kalau ada perubahan apapun sekecil apapun itu kalau bisa kita diinfo dengan mahasiswanya, jangan H-2, H-3 baru diinfo. Apalagi kita itu udah merencanakan yang sebagus mungkin nih untuk PKM kayak kemarin itu kan ya, tiba-tiba dimajuin tanpa tanpa bukan tanpa sih, dia itu info kita itu H-3 kalau nggak salah ya. Wah, itu kita dadakan sekali, terus kita prepare itu juga belum selesai. Jadi untuk kedepannya untuk Prodi kalau bisa apapun itu, sekecil apapun itu perubahan sebisa mungkin segera diinfo ke grup grup ketua ya, biar kita juga nggak dadakan sih. Aku nih kalau dari awal kalau memang bikinnya biar mateng, masak air biar mateng. Biar apa ya, jadinya itu ada kan tujuannya dibuatkan PKM ini kan menciptakan inovatif dan kreativitas anak-anak dalam entrepreneur. Anggapannya kan karya ilmiah remajanya anak kuliah gitu, dan mau dilombakan ke nasional kayak gitu. Kalau emang niatnya seperti itu, lebih baik dimatangkan di semester awal seperti itu. Jadi tidak membebankan semester 5 langsung brek hantam, ya udah seadanya aja bikinnya kan, jadinya gitu. Jadinya nggak berfaedah sih untuk tujuan itu loh ya, untuk tujuan itu. Nah, untuk kemajuan festivalnya itu kita emang nggak bisa ngejudge ini ya, emang semuanya kan ada yang di belakang yang ngatur waktunya dan lain-lain. Tapi untuk dari segi sudut pandangnya mahasiswa, ini tuh nggak fair karena kita dalam posisinya juga UTS, habis UTS langsung dihantam bikin kayak gini. Tempatnya juga nggak ini apa namanya, bukan masalah luas lagi, nggak apa yang nggak cocok untuk entrepreneur kayak gitu loh. Dari segi luas, dari segi keamanan, dari segi apa ya, bazar pun ya space-nya nggak sampai kayak gini kayak gitu loh. Kalau emang pengennya ini dikembangkan, lebih baik dipikirkan kembali, dipikirkan matang-matang daripada PKM ini cuma jalan ya skenalnya aja, seadanya aja, jadinya ya nggak ada manfaat atau tujuannya itu nggak bakalan ke goals gitu, cuma akhirnya endingnya itu aja sih. ya itu kayak kemarin tuh sempet denger ya kayak tentang masalah kebersihan sampah waktu selesai PKM. Itu kalau menurut aku dari per kelompok itu ada lah ya yang bersihin sampahnya sendiri tuh ada, cuma ada juga yang kayak teledor sampahnya ditinggal. Terus dengar juga katanya disuruh bayar juga buat kebersihan itu. Kayaknya itu juga nggak adil nggak sih? Kan misalnya apa, kita tuh udah bersihin stand kita tapi yang lain enggak, tapi yang disuruh itu semuanya harus ikut biar gitu. Kayak ada yang enggak, itu juga sih ada pro kontra dari mahasiswa juga kemarin.
itu coba di itu lagi. Saran aja sih kalau emang kan ya PKM itu kan kayak acaranya kampus sendiri ya. Itu kan kalau untuk kebersihan emang kita kayak ya sendiri untuk membersihkan itu, tapi kalau selebihnya kan juga ada, maaf sebelumnya, ada OB juga kan bisa membantu untuk membersihkan apa ya, kayak setengahnya gitu, 50-50 ya kayak gitu. Terus kalau untuk tiba-tiba disuruh denda bayar 15.000 buat kebersihan itu kan kayak loh buat apa, kan udah dibersihin, kayak ada pro kontra gitu aja sih. Iya, aku mau nambahin. Kan harusnya kalau ada festival acara gini ini ada panitia, ada acara, ada rundownnya. Rundownnya ini kayak berantakan kemarin tuh rasanya kayak ya udah kita Kayak buat jalan aja. sendiri ya. Kalian saya kasih tempat, wes Jualan aja. jualan aja terserah gimana kalian, pokoknya nggak bikin gaduh, nggak bikin kotor, udah. Itu sih nggak apa ya, walaupun sekecil event kayak ulang tahun atau nikahan aja ada rundownnya, maksudnya nggak langsung nyok ini langsung apa tamu-tamunya semrawut kemana-mana, kan nggak mungkin gitu loh. Walaupun ada keluarganya pasti kan ini arahnya kemana, lebih apa ya, panitianya minta tolong diperbaiki lah untuk teamworknya lah, banyak teamworknya. Bukannya kita kayak anak kecil minta diatur-atur, paling nggak kita tahu jamnya sampai mana, oh harusnya seperti ini, nggak sampai diurusin satu-satu, enggak, cuma rundownnya aja, bukannya kayak kita anak yang dibuang gitu aja, udah nggak diperhatiin, entah itu kamu laris atau enggak, wes gitu. Itu sih catatannya. Terakhir nih ya. Apa? Kritikannya ya? Ya. Iya masih sedikit sama dia. Ya nggak mungkin dong masuk. Gila apa ya? Lah yang taruh terakhir apa jadi gongnya kan harusnya. Beban Nggak kan. tahu yang baik-baik aja kalau dulu. Kan masih kesimpulan. Tadi udah itu. Yang baik-baik aja. Iya baik-baik aja. Emang ada. Lanjut guys. Aku apa ya? Ya hampir semua udah disebut teman-teman. Mungkin saran aja sih next time ya itu. Mungkin ini aku yang paling terganggu ya ini apa? Venue-nya ya. Venue lokasi kita buat lokakarya itu. Nggak, tolong Pak. Kalau bisa sewa GBT ya. Jangan di Lobi Mardika. Terlalu sempit, tolong dong. Ya, terlalu sempit menurutku. Ditambah lagi teman-teman yang bawa expander itu kan itu cukup memakan tempat, jadi pandangan orang itu jadinya semrawut gitu loh. Kayak Produk kita nggak Heeh. kelihatan ya. bener Expose dengan maksimal. Estetiknya itu nggak ada. nggak ada estetiknya sama sekali. Kayak orang Produknya ngumpul gitu di situ. bener. Dan tambah lagi ya, customer sama penjual, kok lebih banyak penjualnya, tolong dong, customernya ini mana, woi. Nggak kelihatan. Itu sih ya, kalau dari aku sih Rasa kayak pasar malam nggak sih? parah. Tapi kalau pasar malam kan banyak. Iya kan, maksudnya tata letaknya itu semrawut kayak pasar malam, nggak diurus kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya disimpulkan kayak gini, yang saya dapat pertama kurangnya koordinasi. Koordinasi itu sangat minim. Jadi kita tuh nggak tahu apa sih namanya yang punya acaranya mana, habis itu yang pelaksana acara itu mana. Jadi kita cuma lihat satu orang itu aja, satu orang dan bisa dibilang seperti merangkap jabatan, gitu kan? Dan satu orang ini kita bilang nobody perfect lah, nobody perfect. Jadi satu orang punya pikiran terpecah-pecah. Jadi akhirnya ya istilahnya depres, entah dibilang bukan depresi sih, kayak stres karpe dewe gitu loh. Iya. Dan kenanya itu di teman-teman mahasiswa. Iya. Jadi kita tuh serasa kayak bukannya kita mau mengeluh ya, tapi kalau misalnya sesuatu yang berjalan dengan sebuah rencana yang baik dari hulu sampai hilir, itu pastinya harus ada yang bagian tanggung jawab, bagian pelaksananya juga. Jadi acara yang bisa dibilang yang simple kayak gini kan kita mahasiswa bisa dibilang bahwa
kita tuh sudah punya pikiran mandiri lah gitu. Kita dikasih ini asalkan sudah tahu aturannya kayak gini, prosedurnya kayak gini, pasti kita jalan kok. Pasti jalan. Dan semua bakalan jalan beres kok, asalkan bahwa sesuatu itu sudah berjalan sesuai tahap-tahapnya sebenarnya. Dari misalnya awalnya acara tanggal sekian, habis itu mundur tanggal sekian, habis itu dengan prosedur yang sangat merumitkan. Kita semua sudah udah punya planning, terutama kelompok kita sendiri, bahwa kita tuh packagingnya bukan hanya ini aja, tapi kita tuh ada goals packaging yang akan kita tampilkan di festival, karena ini memang festival yang menunjukkan bahwa kita ini sudah benar-benar totalitas gitu. Dan semua kacau balau gitu kan, karena sesuatu yang secara dibuat secara sepihak gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya, bahwa kalau sesuatu koordinasi itu paling penting. Koordinasi bukan hanya koordinasi satu orang yang mengkoordinasi, tapi dari hulu sampai hilir itu harus koordinasinya dengan sistem yang pas gitu. Atau juga kita bukan anak-anak yang harus kayak misalnya Mbak Ade bilang harus diurus satu-satu, enggak. Mungkin kita nggak minta kayak gitu, kita mintanya bahwa ini loh ada sesuatu yang paten kayak gini gitu. Ini yang jalannya sesuai dengan ini. SOP ini kita nggak istilahnya nggak blow-on banget kok. Jadi kayaknya udah selesai ya. Kita mau bahas apa nih? Kayaknya udah nggak ada deh. Tapi saya Mbak sih. Tadi kan udah disebutin semuanya pesan saran tapi kita juga berterima kasih kepada Setia Mahardika yang sudah sudah mengasih kita peluang untuk menjadi usaha gitu ya, untuk belajar menjadi usaha, wirausaha ya semuanya lah. Dari PKM ini kita bisa belajar gitu kan. Jadi dari PKM ini jangan dilihat dari sisi negatifnya aja, kita juga harus lihat dari sisi positifnya gitu ya. Cari aman ya kan? Soalnya dari tadi gue masuk pembualan. Tapi kalau misalnya gini, kita narik sisi positifnya, bahwa kan tadi kan sempat awalnya yang saya bilang bahwa kita tidak ada jiwa entrepreneur, kita nggak ada jiwa kewirausahaan. Tapi dari PKM ini agak diselenting sedikit jiwa-jiwa kewirausahaan itu, meskipun yang tersentil gitu ya, memang pasti ada sih. Cuma ya kita kembali lagi kepada mahasiswa masing-masing ini, karena hanya untuk mengejar nilai ataupun istilahnya mengembangkan jiwa entrepreneurnya tersebut gitu. Tapi secara garis besar kita dipaksa untuk berpikir kreatif seperti itu, dan memang sangat berhasil. Dan kita yang pertama Kak Silvi bilang bahwa kita harus berterima kasih bahwa kita jangan melihat morat-marit acaranya aja, tapi kita harus melihat sisi positifnya, bahwa kita mendapatkan sesuatu dari program ini. Jadi selain dari mental kita kayak nggak berhenti. Istilahnya kalau teman-teman yang punya jiwa bisnis, jiwa kewirausahaan, nawarin teman tuh nggak malu. Habis itu kalau misalnya ditolak, Ya udah. kita nggak mental breakdown gitu kan. Tapi di sini kita memang ditunjukin bahwa inilah kewirausahaan yang sebenarnya itu seperti ini. Itu sisi positifnya, dan kita terima kasih juga sih bahwa ini sangat bermanfaat juga bagi kita. Gimana Stimatika? Udah gini aja. Satu aja. Untuk Pak Gunawan, terima kasih, dan jangan kapok-kapok ya Pak Gunawan. Selama jangan. Kan banyak pulang ke rumah. Oh gitu kan ya, lagi mas. Untuk Pak Gunawan selaku Kepala Kaprodi Manajemen, kami sangat berterima kasih, dan yang setelah tadi kami sampaikan,
Jangan dimasukkan nanti. ini bukan sesuatu yang buruk sih, tapi ya kita hanya unek-unek, setiap orang punya unek-unek, dan yang menerima unek-unek pun juga ya harus Lapang dada ya. lapang dada, dan Semoga untuk kita next. saling bercermin lah Pak. Kita sebagai mahasiswa nggak ada yang sempurna, dan sesuatu pun juga tidak ada yang harus berdiri dan harus berjalan dengan sesuatu yang sempurna. Gitu. Semoga untuk PKM tahun depan bisa berjalan Semua, lancar ya. dan Lebih matang lagi. Koordinasinya, itu koordinasi ya, yang koordinasi paling ya. penting. Koordinasi yang paling penting biar semua tidak kebelak-belakan. Lebih tepat panitianya ya dimatengin. Iya, panitia yang Kalau bisa kita yang jadi panitia nih. Ya. Saya suka. Aku mau jadi Agak nego. panitia. Iya. Aku mau jadi panitia tapi kalau semester 6 nilainya udah nggak bisa dimikirin. Privilege ya. Ya, privilege dong. Ada Oke yang guys, terima kasih ya karena teman-teman sudah hadir di sini. Kita udah bahas tentang unek-unek kita, habis itu tentang plus minus, habis itu tentang produk-produk kita, dan buat kalian semua yang nonton jangan lupa produk kita. Iya, kita Iya, belum itu ya. sama Star Kita Snack. belum Iya. ngasih tahu nih harganya berapa nih. Oh, kita iya. ngasih tahu dulu nih. Promo dulu Mas, silakan. Dilempar ya. Pinter ya. Bijinya lumayan loh, pinter ya. Halus ya. Aku diem aja, kaget aja. Ayo yang bagian pergi snack. Ya ini itu usus pirek ya guys. Bukan. Ini usus keripik usus. Ini harganya itu 16.000. Segini berapa ini? 150 gram ya. Terus ada basreng pedasnya. Ini harganya 15.000. 150 gram juga. Terus kita ada 2 produk lagi yaitu makaroni spiral. Itu pedas ya. Itu harganya 14.000. Dan yang terakhir ada basreng original. Itu nggak pedas. Harganya 15.000. Jangan lupa di order di @pegisnack. Di Instagramnya Pegisnack, bisa. kasih tahu yang paling laris mana, Mas. Oh iya, yang paling laris tuh basreng ini. Bagus dong. Langsung pedas ini. Lambemu ndower kok. Bisa. Habis Ya, itu, lanjut. produk yang istilahnya menyegarkan mata anak-anak ini. Yes, Anak-anak ya, paling suka. warna berwarna-warni. Ini tuh kayak biskuit bites gitu ya. Ini tuh kayak emang rasa tuh kebanyakan manis semua. Ini ada 5 varian dan besar semua sih. Harganya juga sama semua varian cuma 13.000 aja. Jadi kalau mau order langsung aja di Instagram kita aja ya, Star Snack. Untuk Lupa toppingnya, Oh iya, di sini kita juga ada topping ya. Kita nyediain 3 topping, ada kayak crumble rasa red velvet, karamel sama almondnya juga. Jangan lupa di order dari Star Snack sama Peggy Snack. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Kita telah berbagi suka dan duka, berbagi pandangan kita, habis itu berbagi pengalaman-pengalaman kita selama menjadi entrepreneur. Kedepannya mungkin kita tersentil gitu, bakal menjadi wirausaha yang hebat karena berkat Tuhan. Wah. Ya. Sampai jumpa.